Ya, hari ini kita berdua sebelum pulang ke rumah masing-masing ya, karena studio dari orang yang kasih udah katanya udah mau habis masa expirednya. Kita memutuskan untuk membuat satu video terakhir ya, nggak terakhir sih maksudnya video sebelum kita mau membubarkan diri. Tadi apa temanya? Kenapa orang Lupa aja. Kenapa alasan orang suka berbohong ya? ya Jadi itu kita bikin question di IG dia sama di IG gua, kita collab ya. Nanti kita lihat apa kata orang-orang terus kita coba kasih pendapat kita ya. Coba dilihat dari HP lu. iya Gua lihat di HP lu nggak ada tadi. ada anjing. Ngomong cuma dikit ya kok. Iya ya. Nggak pakai ini gua. Kok belum modal 1 juta. Banyak juga. Ini ada yang nyepam belum banyak nyepam masa. Di gua banyak nih. Gimana sih latih? Ini di story. Ini si all. Dari siapa dulu? Dulu. Banyak pak. Gua dulu ya. Nah, Kita langsung aja nih, nggak perlu basa-basi. Ada yang pertama bilang dari Michelle. Ini kita perlu penjelasan nggak sih? Ya apa gitu, langsung aja ya. langsung aja lah. Langsung aja ya. Pertama dari ada namanya Kak Michelle ya. Dia tuh bilang takut kalau ngomong jujur orang itu bakal nggak nerima atau nggak enak. Menurut lu? Jujur. Sebenarnya kayak lebih enak jujur aja gak sih? Kalau terakhir nanti juga kayak pasti kayak ada yang nangkut gitu loh nanti. Menurut gue sih mendingan lu jujur aja sih, ada apa adanya gitu loh. Takut ngomong jujur, alasan seseorang berbohong. Gue juga tahu aja orang bohong takut ngomong jujur. Takut nggak nerima atau nggak enak. Mungkin kalau nanti orangnya tahu malah lebih nggak enak kayaknya ya. Iya makanya kan kayak lu nyembunyiin dari sekarang nih. Terus kayak ini konteksnya kayak PDKT terus pacaran ya. Wah, Terus kayak misalnya lu kayak sembunyiin nih. ya oke. Kayak masa lalu gimana gitu kan. Terus pas udah berjalan gitu hubungan lu udah berapa lama, terus kayak Ya lanjut. terus kayak baru dibilang gitu sebenarnya aku gini gitu kan lebih susah gitu loh. Jadi mendingan kayak dari awal gue udah tahu keburukan lu apa gitu loh. Oke, Sih. cengli. Tapi kalau misalnya dia udah tahu gimana? Maksudnya kalau udah tahu gimana? Ya udah ditanya lanjut. Ya udah gitu menurut gua. Mendingan tahu di awal ya. Tahu dari awal. Daripada tahu di akhir. Lu jujur dari awal aja menurut gua sih. Nah, gantiin terapi lu. Lu nggak mau nanggapin? Hah? Nggak mau nanggapin Yang ini gue setuju aja dah. Cukup. Ya dari Shania untuk menutupi segala keburukannya. Kalau nutupin keburukan ya. Ntar dulu tuh balasnya lah PRB dulu kenapa sih? Ya ampun. Ini yang mau beli formulir. Oh, Beli formulir ini. Ya masih dibalas kok customer. Tadi apa? Menutupi apa? Dulu sendiri bahas chat lu gimana sih lu ah? Menutupi segala keburukannya. Ini balik ke yang lu omongin tadi nggak sih, kayak apa namanya, kayak mendingan tahu di awal ya. Contoh nih ya. Dia ini kan lagi punya cewek ya, udah punya cewek kan. Pacaran. Tautonya nikah. Terus nikah tautonya ceweknya itu cowok. Itu dia. Jelek kamu perumpamaan lu. Itu dia makanya jujur aja udah bilang Masa pas pacaran lu nggak cek gitu? Iya kan ada yang operasi kelamin kan tetap ketutup lagi, cuman kan ini nggak bisa hamil. Ya siapa tahu gitu. Makanya lebih baiknya mungkin tahu di awal lagi aja ya. Iya. Ini agak sama Dan pertanyaannya. kalau lu nutupin kan kayak menurut gue Oke. sih kunci di hubungan tuh kayak kejujuran gitu loh. Kejujuran itu terkait berujung dimarahi malah aja berantem. Itu sih. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ada dari Sharon, cari aman. Itu dia. Kadang emang berbohong itu dibutuhkan ya, kayak lu kan tukang bohong ya, coba. Enggak sih gue pengen. Cari aman. Ya cari aman bener juga sih, bisa aja. Tapi kalau Gue sekarang kayak lebih nyadar gitu aja kayak suatu saat pasti lu bakal bilang gitu kebenarannya gitu loh, mau ngungkapin kebenarannya. Dan pas lu ngungkapin tuh nanti lebih susah diterima gitu loh.
Oke. Mungkin amannya cuma sesaat ya. Iya. Mungkin nanti kalau udah kebongkar Hmm. ya nggak aman lagi. Lebih Mungkin. itu Ya siapa tahu bisa lebih parah. Udah tahu. Dari apa tuh? dari Carlen Lim, karena sudah terbiasa berbohong. Oh, ini. Yang salah tuh sebenarnya di sini nih. Tapi biasanya kalau orang yang udah sering bohong tuh jago bohongnya loh. Kayak susah ketebak. Iya sih. Tapi salahnya kalau lu udah kebiasaan bohong, ya mau sampai kapan gitu. Nanti kalau lu bohong gimana bilangnya, susah juga nih kalau udah kebiasaan bohong. Tapi sih ada penyebabnya kalau lu sering bohong pasti. Iya. Penyebab utamanya ini yang harus Ini kita konteksnya pacarannya kali ya? mungkin semua kaitin sama pacaran Iya, aja ya. Biar kaitin sama ini kita pacaran aja. kasih contoh aja biar Ah. lebih gampang. Oke. Kayak misalnya lu bohong kalau lu mau pergi sama cewek gitu. Soalnya lu pergi sama Ah, gini kan kita cowok ya, ya. Ya. ngomongin ceweknya aja. Ah, Ya, Terus? misalnya ceweknya bilang mau pergi nih sama temen ceweknya, ah. cowoknya pergi sama Ah. temen cowoknya. Taunya kegap tuh. Wah, pergi sama temen cowoknya. Iya kan. Nah, kan gak enak ya, kayak lebih baik ya sih kalau lu bilang langsung kayak aku mau pergi nih sama temen cowok aku gitu. Terus kayak Toh sebenarnya kok emang lu gak ada apa-apa, ngapain takut? Iya, Ngomong kayak- aja. dan menurut gua kayak pasangan yang percaya sama pasangannya sendiri kan lebih baik gitu loh. Gitu loh. Iya. Kayak lu ngapain sih ngelarang-ngelarang kayak tapi, pergi sama cowok. tapi pada gitu. intinya kalau memang lu gak ada apa-apa, ngapain takut? Iya, Bener nggak? kayak yang itu loh, kayak lu mau ditahan segimanapun nanti kalau lu mau selingkuh ya selingkuh. Justru makin ditahan makin Iya. kemungkinan selingkuh makin gede. Karena merasa dikekang kan. Iya. Nah, next dah. Gua dari Peca. Wah, halo Peca. Hey Peca. Siapa nih? Temen gua yang Camen. Cak, karena kejujurannya tidak dihargai, yang berujung dimarahi malah jadi berantem. Jadi dia jujur nih, cuma nggak dihargain. Terus dimarahin jadi berantem. Ini emang kadang kendala sih ya, kadang kita jujur dibilang bohong, kita bohong malah dikira jujur. Ya kalau ini sih masuk akal juga sih, maksudnya ya kalau memang, tapi ya ini balik lagi dari videonya. Kesel gua tiba-tiba. Ini di video harus dididik ini. Iya. Ya hargain aja sih kalau pasangan lu masih mau jujur gitu loh. Daripada kalau lu dibohongin di belakang kan kasihan juga sih. Tapi Hati. apapun hasilnya ya mendingan jujur nggak sih? Maksudnya ya lebih enak aja gitu. Mungkin mungkin ada beberapa yang terlalu privacy. Ngomong-ngomong buat kasur gua sampai rapiin nih. Bisa jadi begini nih. penting banget aja. Enggak, ice breaking. Ngomong-ngomong hari ini kita disponsorin sama Kenangan, tapi beli sendiri. Kemarin kan janji ya, Terus dah, beli sendiri tapi nih, mungkin komunikasi ya boleh. siapa tahu. Tahu kan. Lanjut. Next dah. Ini ada 2 orang yang bilang kepepet. Kepepet tuh sama aja nggak sama cari aman tadi nggak sih? Iya sih. Kepepet kayak. Ya udah lanjut lah. Kadang kalau kepepet bohongnya buat kebaikan sih nggak apa-apa. Misalnya nih. Susah ya. Ini. Gue sisi baik, lu sisi buruk ya. Ah, Gue baik nih misalnya, cewek lu ulang tahun ya kan, lu kasih kado, terus bilang, kayaknya, enggak, lu mau surprisein dia, terus dia bilang kayaknya hari ini aku mau pergi Iya. ke Oh, iya. kemana I gitu. see. Iya, tau dikasih surprise, kepepet, Oke. untuk membahagiakan perempuannya. Oke. Ya, coba Tapi yang menurut gue sisi buruk. menurut gue kayak nggak ada kebohongan itu yang baik gitu. Iya sih. Menurut gue ya, Karena bohong itu sebenarnya image-nya udah buruk. Iya sih. Cuman kan kalau dilakukan untuk kebaikan ya kenapa tidak? Iya sih. Contoh lagi ya. Misalnya kalian punya keluarga, kakak, cici, koko, adik segala macem lah. Biasanya based on true story. Kalau udah keluarga biasanya based on Iya, true story. misalnya kalian cuma berdua nih, koko sama adik ya misalnya. Bertiga deh. Ya buat tiga ini saudara kandung lah. Misalnya kalian ini deket banget nih, terus yang satu ternyata sakit. Kalau yang satu sakit, yang duanya tahu ikut-ikutan sakit. Mendingan bohong kan? Emang sih gimana sih anjing? Gimana coba? Nih contoh nih, ya kan? Lu sama gua saudaraan nih, Heeh. punya saudara lagi satu lagi deh, si A misalnya.
Enggak, beda. Oh, beda. Beda. Nah, terus misalnya kita bertiga ini deket banget. Ah, Pokoknya kalau lu sakit, gue sakit. iya. Lu apa? Lu kalau sedih, tiga-tiga ngerasain. Nah, seandainya aku sakit, bener sakitnya udah parah banget gitu kan. Daripada dua-duanya nepa, mendingan bohong kan. Oh, kayak Bohong demi kebaikan, ya walaupun konteksnya bohongin mereka berdua. biar dia nggak sedih gitu. Iya, amit-amitnya nanti gue meninggal pun, yang penting biar nggak tersedih ya bohongin aja gitu gua. Ya, mungkin. Nah, Itu kalau kan konteks baiknya. kalau kita balik nih, Konteks misalnya lu baiknya. jujur lu sakit gitu. Nah, secara nggak langsung mereka tuh bakal care sama lu gitu loh. Tapi Jadi akan lebih memaksimalkan waktunya gitu buat lu. yang kita hindarin tuh ketika gua sakit, lu berdua nanya pas sakit, karena emang dari dulu tuh berarti kita berdua kompak, karena emang jiwa persatuannya kenceng banget gitu kan, sampai kenceng banget sampai kayak sakit gitu. Nah nih, Itu kan nggak penting konteksnya. Bohong itu sebenarnya tergantung konteksnya nggak sih? iya. Nih kalau lagi buat kebaikan ya menurut gua ya silakan. Tapi kalau buat kayak yang tadi kan, aku pergi nih sama teman aku yang si ini, atau pergi sama si B. Aku teleponan nih sama temen. Aku lagi teleponan nih sama ini. Kurang ajar. Agak bodoh buat lihat orang ini. Next lah. Maaf ya. Jangan deh. Apa? Coba. Jangan, ini terlalu menusuk. Jangan. Maaf deh. Nanti tunggu si Ferdi pulang aja. Maaf. Lanjut, yuk. Lanjut. Lu lah. Tadi gua apa Lu ya? kan gua kepepet. Oh iya. Ini ada dari Dewi Indra ya. Anjing Tapi gua. kalau misalnya kalian mau ikut gini kan, nanti follow Cerita Joyo ya nih. Cerita Joyo nih. Atau nanti sekalian follow dia ya, Jordan itu. Johan sih dari kemarin dia salah mulu. Gila ya. Nama kawan gua tuh Jordan. Nanti follow aja tuh Instagramnya tuh, udah gua taruhin ya. Terus dari Dewi Indra, hukuman yang terlalu berat takut dimarahin. Kayak tadi kayak konteksnya ya, takut dimarahin ya. Mungkin hukuman berat sekaligus di awal daripada nanti makin berat kok menurut gua. Ya sih. Next. Contoh, jangan deh. Bahaya contoh. Lanjut. Coba aja. Jangan. Coba. Jangan nih nggak nyambung. Lanjut. Next ya. Dari Arvelia, dia bilang gak mau nyakitin orang atau nggak mau bikin orang marah. Nah ini benar, tergantung konteksnya lagi. Iya, kayak menurut gue tuh, Ini kan kita konteks dalam hubungan ya, hubungan aja ya coba. Babat dalam hubungan. misalnya lu Bakar. lu inilah kayak Lu gue pengen berak lagi. lu bilang lah kayak gitu kayak susah banget ini kayak lu nggak mau nyakitin orang kayak Nggak mau nyakitin. misalnya ini lu punya masa lalu lah gitu kan kayak kayak dia tuh percaya sama lu dan dia bakal ngasih hidupnya ke lu gitu loh kayak ya dia pasti mau yang terbaik juga dong buat hidup dia kan. Toh mendingan dia terima lu apa adanya. Iya. Dan lu harusnya kalau misalnya dalam konteks tadi nih lu udah jebol lah gitu kan ya lu mending bilang ke pasangan lu lah kayak lu nilai pasangan lu bisa nerima lu apa enggak gitu loh. Nah, ntar kalau udah nikah dicerain lebih parah Nah, lagi. iya kan udah dipakai lagi tuh. Nih lanjut ya. Kalau udah nikah, Lanjut. lu keluarnya dalam kan. Oh udah lanjut. Iya. Tadi gue ya. Nah. Tadi ada Melisa Handoko dibilang demi kebaikan seseorang kalau enggak udah kepepet banget. Oh ini sama lagi kepepet lagi nih konteksnya ya. Tadi udah kita bahas kepepet. Demi kebaikan orang berarti ya. Ya. Pokoknya kalau kepepet intinya buat kebaikan orang, is okay. Tapi kalau buat membohongi orang, coba dipikirin lagi baik-baik ya. Dan sebenarnya kayak Mungkin kayak sekarang efeknya nggak ada nih ya. Cuma ke depan nggak orang tahu efeknya. mungkin lu sekarang mikirnya kayak oh ini buat kebaikan dia juga kok nggak tahu ini bohong gue bohong kan dan coba lu pikirin baik-baik lagi deh kayak apa benar ini benar baik-baik aja gitu kayak gue bohong gini tuh kayak nggak ada masalah gitu. Ya mungkin sekarang nggak ada. Iya mungkin Depannya nggak ada yang tahu. gitu. Contoh nih. Contoh lagi apa tuh? Contoh. Dulu gue pernah punya temen sebutnya temen ya. Jadi mungkin karena agak sedikit kekekang gitu ya, dikurung gitu kan. Cuman gue tuh ngajak, Fer pergi nonton yuk. Cewek gitu, rame-rame, tapi ada cewek juga. Terus teman gue bilang gini, jangan, gue gak suka lu pergi sama yang ini. Ini si ceweknya ngomong gitu. Cewek, iya, dekat sama gue.
Nah, akhirnya kan karena gue berpikir lah teman-teman gue ini ke teman main gue kenapa dilarang, akhirnya berbohong. Itu Iya sih. ya kepepet sih, bener kepepet biar gue bisa nonton sama teman-teman gue. Dan kalau mungkin kayak itu mungkin kayak ini loh, masih belum, mungkin lu ada ngelakuin kesalahan juga gitu loh, kayak sampai kenapa sampai dia nggak sepercaya itu sama lu gitu loh. Karena dia emang gak suka orang itu. Ya, Beda, emang gak suka. berat. Udah lanjut. Gue tinggal 2 anjing. Ya udah, abis Lanjutin itu punya lu. kita punya gue semua. Kita bagi Terus lagi. kata Mario, karena larangan. Ini Kenapa orang suka berbohong? karena sering dilarang. Lu nggak boleh pergi sama si A ya? Enggak, gue nggak pergi tuh, pergi. Lu nggak boleh nyebat ya? Belakang nyebat. Ya ada kasus banget. Kan partner ngomong. Oke. Enggak lu. Ada Ya, temen gue juga iya sih. kayak sama lakinya kan. Kamu jangan nyebat ya? Iya, belakang nyebat. Ketahuan berantem, tapi lanjut lagi sih. Cuman kan nanti bisa bikin orang kecewa gitu Ya, sebenarnya. makanya kayak dalam konteks pacaran tuh ada ininya gitu loh, kayak ini kan lu masih dalam proses tahap untuk lu menikah ya, kayak lu tuh sebenarnya masih belum punya hak gitu loh sampai ngelarang orang gitu sih. Ini Bolehnya mengingatkan iya, kayaknya. cuma ini kan mungkin cara orang berpacaran masing-masing ya. Cuma menurut gua pribadi kayak semasih dia masih bisa bergaul sama orang, sebaiknya tuh lu kasih kepercayaan orang, kepercayaan gitu loh ke dia. Narkoba? Ya nggak gitu sih, kayak lu masih punya otak lah buat nyaring yang baik yang enggak gitu loh. Kayak misalnya Tapi kan mungkin image perempuan kalau nyebat itu jelek. nah lu ngomongin baik-baik lah, Kadang kan laki gitu, Pak. nggak keren gitu ya. Kalau enggak sih, gue keren-keren aja nggak nyebat. Iya emang gue nyebat. Ya nggak ada yang tahu, lu baru nyebat, lu nggak ada yang tahu. Ya udah gitu lah pokoknya. Nah, lanjut ya. Dari Daniel Wijaya, tidak mau menyakiti hati orang lain. Ini kali nih, berbohong untuk kebaikan ya. Ini kenapa sih jawabnya begini semua? Pada nggak kreatif ya. Tapi ya sekali lagi sih, kalau mau bohong untuk kebaikan ya udahlah. Nggak mau nyakitin ya. Cincai lah. Ya tergantung cara pikir lu sih sebenarnya. Kalau lu hati lu tuh bisa tuh buat ngekip terus kebohongan itu tuh, ya gue ingat lah. Tapi kalau buat kebaikan ya gue ada lagi yang komen nih, lanjut. Tapi kalau buat kebaikan ya udahlah. Kalau menurut gue ya, selama itu buat kebaikan ya oke. Tapi kalau buat misalnya yang di konteksnya hubungan nih ya, lu misalnya ya lagi bosan sama si A, lu cari Anjing cari si B kan, buat melengkapi kesibukan lu, biar sama-sama cari kesibukan ya, itu nggak bagus. Emang baik buat lu, baik. Buat yang satu lagi nggak baik. Gitu, itu jangan kayak gitu. Mungkin siapa tahu kan sering begitu dia. Oke, next. Dikarenakan suatu paksaan atau beban atau ancaman yang memicu seseorang untuk berbohong. Suatu paksaan atau beban. Ada beban. Beban dan ancaman yang memicu seseorang untuk berbohong. Ini emang adek gua gokil nih, dia suka ambis tuh. Ade-adean. Michelle Agus? Enggak, ini Ade. tuh gua kan kemarin jadi mentor, terus dia anak mentor. Ade-adean. Anak kampus. Iya. Ade-adean. Iya. Oke, ade-adean. Ya, coba dipantau ade-adeannya. Udah punya cowok. Emang nggak tahu, jodoh tuh nggak ada yang tahu, Pak. Ya udah kalau jodoh, kalau dalam konteks itu ya udah. Ya, coba. Ya, Aya coba ditolong Aya coba tolong dikontrol kan. Apa? Komentar lu. Lu dulu dong. Beban dan ancaman yang memicu seseorang untuk berbohong. Mungkin Mungkin. Suatu kayak tadi, Suatu paksaan. bebannya tadi yang gue bilang, kita bertiga itu yang satu sakit nih, bebannya kan tinggi tuh. Kalau lu tahu dulu sakit, semua sakit tuh. Sebenarnya kalau lu berbohong itu tergantung perspektif lu tau. Kayak lu misalnya mau berbohong nih, terus lu ambil perspektif dari yang lain gitu. Balas dulu ya, balas gak apa-apa.
mau nggak mau ini biar dibuat efek gede. kayak perspektif lu dalam hal lain gitu kan. Misalnya kayak contoh, gue mau berbohong nih, gue mau jalan sama cewek lain, tapi gue nggak enak sama cewek gue. Tapi sebenarnya ini tuh teman gue dari dulu gitu loh. Emang sahabatan. Iya, emang sahabatan. Dan dia pun udah tahu itu waktu sahabat gua. Tapi si cewek gue mungkin ini nggak kasih gitu kan. Terus ya udahlah gue berbohong aja lah, nggak enak kan, gue juga udah lama gitu nggak jalan sama temen gue ini. Kayak Ya tahu gue kayak tahu gua tuh. Ya lanjut. gue berbohong aja lah. Lanjut. Ya udahlah, gue bilang aja gue pergi sama temen cowok gue gitu. Nah kan menurut dia itu kayak ya udahlah ya, kayak mungkin gue udah lama juga gak ketemu, mungkin nanti kalau pas gue jujur dia bakal terima aja gitu. Nah dalam perspektif lain kayak Ribet juga tuh dia. kayak kalau ambil perspektif lain, kalau mikir lagi kayak lebih baik gue langsung jujur aja lah sama cewek gue pengen pergi sama sahabat gue aja nih, langsung nih gue bilang aja ke dia gitu, walaupun nanti dia langsung marah nih sekarang, setidaknya gue yang penting dia tahu dulu ya. Iya gitu loh. Jadi menurut gue bohong itu bisa banyak perspektif, tergantung perspektif mana yang lu mau ambil gitu. Sih kalau menurut gue. Lu gimana? Setuju sih, cuman ya kalau gua itu sebenarnya agak pilihan berat tuh ya. Iya kan? Satu sisi misalnya ya, lu ngomong ke cewek lu, gua mau pergi sama si A, kan? Cewek lu gak kasih. Si A sedih kan, ya anjir lu teman gua udah, maksudnya udah bener-bener sahabat banget tuh. Menurut gua kayak lu kan gak kasih nih, lu tetap. Tapi salah nggak kalau lu misalnya ya, gua bilang kalau nih, gua mau pergi sama si A, terus lu bilang nggak kasih, tapi lu bohong, lu tetap pergi sama si A biar si A nggak sedih. Salah nggak lu? Posisinya. Tetap lu jujur aja kayak. Tapi yang penting bilang dulu kan. Tetap. Walaupun yang penting lu bilang dulu. Gue kayaknya tetap bakal mau pergi gitu, soalnya gue emang gak ada apa-apa gitu, gue cuma sahabatan doang sama dia. Ya memang sahabatan Ya, bener lagi. lu tekeninnya gitu loh maksudnya. Walaupun nanti punya berantem ya. Yang penting jalan tuh sama sahabat nih. Menurut gue cara berpikir orang tuh nanti akan berkembang gitu kayak. Misalnya nih, sekarang lu nggak dipercaya nih kayak lu mau izin atau apa nih gitu. Terus nanti lu bilang terus nih kayak ini tuh sahabat aku doang. Terus lu buktiin kayak ini tuh gue cetannya gini doang nih. Gue kemarin call nih sama dia gini doang. Terus gue curhat gini doang. Nanti tuh lama. Yang penting terbuka aja nggak sih? Nanti mindsetnya tuh kan bakal kayak oh iya ini bener, kayak ini cuma temenan doang, kenapa gue harus marah ya? Yang penting lu intinya contoh ini kan kita maksudnya pacaran ya. Ini kita laki nih ya. Misal lu punya sahabat cewek, benar-benar sahabat, ya lu ceritain aja ke cewek lu. Iya. Kasih tahu aja ini sahabat gue. Bisa terbuka aja kasih tahu. Sahabat gue nih. Misalnya lagi berdua, sahabat lu ngechat, ya kasih tahu aja deh. Iya, kayak open gitu, jangan sampai lu punya laki. Nggak bilang sama laki lu, tuh nggak sama orang lain. Iya. Itu bahaya itu. Jangan sampai di hide. Sampai kayak gitu. Aduh. Walaupun konteksnya kayak curhat dalam gitu kan, ya tetap kayak aja kayak privasi orang lain nggak boleh tahu gitu ya. Kayak kasih tahu aja. Kayak cowok lo tuh kayak gak bakal baca juga gitu loh. Gue gak bakal sekepo itu kalau buat privasi orang. Ya kita yang penting tahu aja. Gue cuma perlu lu jujur aja, lu kayak mampangin aja gitu loh. Ngapain lo harus sampai lu hide gitu sih? Lagi kalau masuk mau lihat nih si ini. Chat lu ya. Ya udah nih chat aja. Lu kalau mau call di samping gue juga nggak apa-apa. Ya penting gitu. kita tahu lu ngapain. Dan lu menghargai gue sebagai pasangan lu gitu. Udah itu doang. Lanjut. Lu udah bisa. Gua berarti ya. Dari tadi Daniel udah ya. Berarti ini dari King MSJ. Takut dimarahin akhirnya berbohong sama kayak tadi nih. Ada lagi gue nih. Tanggung. Apa? Takut dimarahin akhirnya berbohong. Takut dimarahin. Kayak tadi mungkin dia nyolong duit mahnya kan. Nyolong gitu lagi. Nyolong 1 juta. Nyolong 1 juta gitu kan. Duit mami hilang kemana nih? Nggak tahu. Tidur. Nah itu kan takut dimarahin, nyolong. Besok ketahuan di golok lu. Iya kan? Ya kalau lu butuh mending kayak minta aja sebenarnya. Nih perspektif lain nih. Yang tadi gue bilang. Ini pacaran bukan? Bukan, yang ini, yang tadi lu bilang perspektif lainnya. Misalkan itu kan tadi lu apa? Perspektif lainnya. Susah. Pandangan lainnya. Oh ya, pandangan lainnya. Kayak ini kan lu nyolong kan, kayak lu butuh duit nih. Terus gue takut nih ngomong sama gue colong aja lah duit sama gue kan.
Nah, dalam perspektif lain, lu bisa ngomong nih ke mak lu, "Mah, kayaknya aku butuh duit 1 juta deh buat beli ini." Nah, lu jelasin nih, "Nah, karena ini buku kebutuhan kuliah ini harus ini." dikasih lebih kan. Iya kan? Nggak ada yang tahu. Nah, itu perspektif lainnya. Cuma kan takut lah mungkin kan ngomong-ngomong. Ada mungkin nggak enak juga, nggak mungkin karena kita udah dewasa. Iya. Minta duit nggak enak. Ini Allah lebih parah lagi sebenarnya. Mending nggak minta. Gue bilang sih kayak bohong itu ada perspektifnya sih. Tapi kalau menurut gua kalau konteks tadi nyolong-nyolongan ya, kalau memang misalnya lu benar-benar udah bokeh 7 kuadrat, nggak minta duit aja dah. Iya sih, gue bilang sih ya. Daripada lu harus nyolong-nyolong gitu. Lu juga nggak tahu lo kondisi mak lu itu gimana anjing. Kalau lu bisa aja buat bayar utang. iya kan, Besok rumah lu disita lu. Iya juga sih, bener juga. motor lu masih kredit tuh kan, tiba-tiba besok diambil. Kelar kan hidup lu nggak mampu ngumpulin, bapak lu nggak mampu ngumpulin duit lu buat bayar itu. Makanya sebenarnya menurut gue banget ya, kuncinya itu ada perspektif lain yang bisa lu pikirin. Udah itu dong. Seandainya lu minta duit orang tua nggak kasih, pasti ada alasan. Nggak mungkin dia, bukannya konteksnya pelit ya, mungkin dia mungkin nganggap ada yang lebih penting lagi harus diselesain dulu. Iya. Tuh. Mungkin itu kuliah lu atau apa kan. Cicilan kan, kita nggak tahu kan orang tua kita punya cicilan di mana ya. Kita cuma tahu nikmatin nol sebenarnya. Iya kan? Itu. Kayak lu minta beli HP itu. Kita gampang jadi duit. Hah? Dia setengah mampus. iPhone 12 mau keluar. Kayak anjing. Makanya sering mak lu disuruh milih kan. Lu coba aja kumpulin duit Ya sendiri bener. kan. Iya makanya. Gua kerja lu, wes, wow, cari duit. Susah banget, capek banget anjing. Next lah ya.